Ruti marang Oke, jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Wong Luyur Channel 99 akan berkisah sejarah tentang Ratu Pantai Selatan. Sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja kita simak ulasan berikut ini secara singkat. Nyi Roro Kidul merupakan salah satu cerita rakyat yang melegenda, khususnya masyarakat Jawa dianggap sebagai ratu yang menjadi penguasa Laut Selatan. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu jadi teka-teki terkait asal-usul. Misalnya, ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Yang paling santer adalah tentang Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Belakangan, Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Mari kita simak cerita Nyi Roro Kidul dari perspektif Kerajaan Pajajaran. Yuk. Mengutip laman dongeng cerita rakyat pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Di bawah rakyat sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai cukup banyak anak dari istri dan para selirnya. Salah satu bernama Putri. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Meski demikian, Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri. Seiring bertambahnya usia, Putri pun memiliki paras yang cantik. Karena Putri merupakan anak tunggal, maka ialah calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri yang akan menjadi ratu kelak. Suatu hari para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan selir dan anak-anak Prabu Siliwangi tersebut memberikan kutukan Putri agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan ilmu hitam, ia Putri dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Putri dan sang permaisuri menghidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya. Itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri dan ibunya pun bertambah parah. Putri dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya, namun sang ibunda tidak dapat bertahan hingga akhirnya terakhir.
Putri raja sangat terpukul dengan meninggalnya Permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih melihat kondisi putri yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya, apalagi ia yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui raja untuk menghasut agar putri diusir. Awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, putri yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, tidak menentu, putri berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya putri bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya diri ke laut demi kesembuhan penyakitnya. Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah atau hanya orang iseng yang membisikkan saat ia tidur. Tetapi setelah melihat keadaan sekitar dan tidak ada siapa-siapa, putri meyakini bahwa suara tersebut adalah sebuah putri segera melakukan yang diperintahkan. Ajaibnya, ketika menyentuh air, seluruh tubuh putri yang dihinggapi berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan putri tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di pantai tersebut, putri pun sangat terkenal akan kecantikannya yang dimiliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin mempersunting dirinya. Hanya saja dari sekian banyak pangeran yang datang, putri sama sekali tidak tertarik. Sebagian mereka bahkan mundur karena syarat yang sangat sulit. Salah satunya adalah dengan mengadu di atas gelombang pantai di laut. Ternyata dari sekian banyak lelaki yang berpadu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan putri. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah putri dikenal sebagai ratu penguasa laut selatan Pulau Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Oke, itulah singkat cerita dari Wong Luyur Channel 99. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu menguri-uri leluhur-leluhur kita yang dahulu dan jangan lupakan keadatan. Dan mohon maaf bila ada yang salah dan keliru. Dari Wong Luyur Channel 99, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.